Jumpa lagi bersama Warsadi Channel ya. Di sini saya nggak mancing teman-teman. Di sini saya mau mencoba memberi tips atau saran bagaimana cara membeli atau memilih umpan casting gabus yang bagus tuh yang gimana, khususnya soft rock ya, Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama teman-teman, perlu diketahui, usahakan membeli soft rock itu yang bodinya lentur atau lembut ya. Lentur atau lembut teman-teman bodinya. Memang kalau kita belanja online susah ya milihnya ya, kecuali kita belanja di toko langsung, kita bisa milih, kita pencet-pencet mana yang lentur. Kalau kita belanja online susah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menetralisirnya? Nah, kita bisa cari atau membelinya di lure maker ya. Dia itu ada, kalau di toko-toko itu biasanya ada yang pabrikan. Nah, kalau yang pabrikan itu seperti ini dia. Seperti ini kalau pabrikan. Paham ya? Kalau yang lure maker dia model-modelnya seperti ini teman-teman. Itu yang pertama. Kenapa harus lentur? Karena kalau keras dia nanti kalau sudah masuk ke mulut ikan, kalau karetnya keras, dia gampang ini teman-teman, gampang lepas. Begitu ya, satu ya. Yang kedua, carilah soft rock yang blade-nya besar teman-teman, minimal 1,8 atau 2 ya, 2 mm, 2 mm seperti ini. Ini 2 nih, 2 mili seperti ini teman-teman. Tujuannya apa? Karena sifat soft rock ini, dia actionnya dia dari blade teman-teman. Perlu diketahui ya, dia actionnya dari blade. Blade inilah yang nantinya akan memancing atau mengundang perhatian ikan teman-teman. Kalau body ini, kalau menurut saya ini tidak pengaruh, karena kalau menurut saya body ini hanya sebagai media untuk menempatkan hooknya ya, kalau menurut saya. Nah, action yang paling utama itu ya ini blade-nya. Kalau blade-nya actionnya sudah bagus, mudah-mudahan. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, carilah soft rock yang timahnya mencor teman-teman. Paham ya? Biasanya kan ada soft rock itu identik sama timah yang lilitan kaut solder itu ya. Seperti ini contohnya. Ini saya tidak ini ya teman-teman ya, tidak menampilkan merek karena nanti takutnya menyinggung atau merusak privasi. Nah, ini dia kalau yang pakai ini lilitan solder. Nah, ini kekurangannya kalau yang pakai lilitan solder, dia kempes bodinya nanti kurang dalam ya, kurang dalam kalau menurut saya sih, kurang dalam. Nah, makanya carilah soft rock yang seperti ini teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah, ini bedanya. Ini kalau pakai cor, dia gepeng ya timahnya teman-teman. Bisa dilihat ya, gepeng ya timahnya. Tuh, gepeng. Beda dengan ini. Kalau ini kan dililit nih. Nih, ini kan dililit. Yang ini, yang sebelah kiri dililit. Yang ini gepeng teman-teman. Mungkin dari sini saja teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan ya.
mana yang lebih hook up dia kalau di dalam mulut ikan. Otomatis kalau gepeng dia, tingkat kempesnya si body tadi ini lebih dalam teman-teman dibanding yang dia lilitan timah solder. Oke, paham ya? Yang keempat, carilah body yang pantatnya ini besar, gembung, melembung pantatnya ya, bagian pantat untuk ini, untuk bagian hooknya ya. Nih seperti ini. Nah, cari yang model gembung. Tujuannya apa? Tujuan nanti yaitu tadi kembali ke yang poin ketiga tadi, supaya tingkat kempes body tadi dalam dia teman-teman. Tingkat body kempes tadi dalam dia. Oke, kita masuk ke poin yang kelima ya. Jadi poin yang kelima ini kalau menurut saya sangat penting sih. Jadi kalau teman-teman mau belanja atau membeli softbox, usahakan membelinya itu di ini ya. Kalau kita tidak punya teman-teman dekat yang menjual atau toko, kita bisa beli di grup-grup mancing di sosial media. Di Facebook tuh banyak tuh ya. Nah, carilah si penjual atau si pengrajin lure maker ini yang dia seorang pemancing teman-teman. Maksudnya memang benar-benar dia angler, pemancing ya. Tujuannya apa? Otomatis kalau dia si pengrajin lure ini dia seorang pemancing, dia pasti tahu lure yang terbaik itu seperti apa, settingan yang terbaik itu seperti apa, pasti dia paham teman-teman. Beda kalau hanya sekedar pengrajin. Kalau hanya sekedar pengrajin pasti dia lebih dominan memperbanyak produk ya. Kalau kualitas mungkin dia kurang paham. Mungkin kalau dia paham bisa lebih bagus sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi kayaknya kalau memang dia bukan pemancing, hanya sekedar pengrajin, kayaknya kurang paham untuk setting ini ya, softbox ini seperti apa dia. Tingkat kalau dia di air tenggelamnya seberapa, pengapungannya seberapa di air gitu. Paham kan teman-teman? Oke teman-teman, mungkin sekedar itu saja tips dari saya. Jadi kita ini kan memancing dengan teknik casting ini kan menggunakan ini ya teman-teman ya, menggunakan umpan palsu seperti yang saya terangkan di video saya yang kemarin. Cara memilih umpan casting gabus sesuai dengan spot, di situ sudah saya terangkan bahwasanya kita harus bijak dalam menyikapi lure ini, karena kita dituntut untuk memerankan benda mati seolah hidup. Paham kan? Maksudnya ini kan benda mati nih. Nah, di sini kita dituntut untuk memerankannya, memainkannya di dalam air atau di atas air seolah ini sebagai binatang hidup teman-teman, agar predator atau ikan-ikan yang pemangsa ya, kayak gabus, toman, ya dan lain-lain, itu kelihatan ini seperti binatang santapan dia gitu. Paham ya? Nah, jadi seperti yang saya terangkan juga di video yang kemarin, kalau tekniknya kita sudah benar, usaha kita sudah maksimal, ya selebihnya serahkan kepada Sang Maha Pencipta ya, Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau bonus itu urusan nomor sekian ya kan. Oke, mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman khususnya pemula ya. Kayaknya kalau udah angler senior itu nggak usah mesti diajari, mereka sudah paham umpan seperti apa sih yang bagus gitu. Mereka udah paham teman-teman. Ini bagi pemula ya. Dan ini
Saya ambil poin-poinnya dari pengalaman pribadi saya, teman-teman. Selama saya memakai Sofrock ya, memakai lure. Mudah-mudahan video ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman untuk menyikapinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Dan jangan lupa dukung terus video saya, channel Waris Hadi. Di situ teman-teman bisa lihat ada sambar-sambaran gabus ya. Ya, kalau saya bilang sih, kalau menurut kelas-kelas saya sih belum seberapa. Maksudnya kalau kelas-kelas saya sih biasa-biasa saja ya sambaran itu. Cuman itulah karya ya teman-teman ya. Karya. Kita ini kan ingin menampilkan hiburan untuk para penghobi pemancing ya, khususnya teknik casting. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas supportnya. Mudah-mudahan teman-teman makin sukses, sehat selalu pastinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung, jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan share video ini agar video ini lebih berkembang teman-teman. Jadi saya nanti untuk membuat video selanjutnya lebih semangat ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.